Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang semoga dijadikan Allah menjadi orang saleh dan salihat. Al-Quran menjadi pedoman hidup, tapi dia diwahyukan Allah melalui bahasa Arab, ya, seperti yang disebut dalam surat Yusuf, Inna azzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Nah, jadi bagi kita wajib mempelajari susunan bahasa Arab. Untuk itu, Ustadz telah menyediakan sebagai salah satu usaha bagaimana supaya kita paham membaca Al-Quran menurut tata bahasanya atau menurut susunan kalimatnya. Memang belajar Al-Quran itu bertahap. Ada yang mempelajari bacaannya, kemudian bagaimana menyambungnya, bagaimana fonetiknya, bagaimana makhraj, bagaimana tajwid. Tapi setelah itu dilanjutkan lagi bagaimana susunannya. Untuk itu, maka Ustadz telah menyusun, mudah-mudahan ini bisa membantu kesulitan-kesulitan sehingga generasi muslim masa yang akan datang mengerti semuanya bahasa Al-Quran yang dipakai dalam membaca Al-Quran, yang dipakai dalam sholat, yang dipakai berdoa atau membaca buku bacaan-bacaan dalam bahasa Arab. Inilah langkah-langkah yang Ustadz susun. Pertama, Ustadz memberi judulnya adalah memahami bahasa surga. Pelajaran pertama ini banyak pelajarannya, jadi sehingga kita mengusahakan insya Allah pola-pola kalimat. Nah, jadi ini disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman dan berbagai buku dalam bahasa Arab dan juga berhubungan seperti bahasa-bahasa asing lainnya. Jadi ini pelajaran pertama ini, andai kata anak-anak Bapak dan kaum muslimin muslimat nanti dapat membacanya dengan sengaja dicetak dengan huruf besar. Setelah itu, setelah mengerti satu pelajaran pertama, maka Ustadz memberikan susunan lagi berupa ujian yang Ustadz berikan namanya yaitu LKS, yaitu lembaran kerja soal. Jadi setelah dibaca nanti pelajaran pertama, maka ada pula LKS pertama. Dan ini setelah bisa dijawab, tapi mohon maaf tidak boleh diminta ditunjukkan dengan orang-orang yang pandai, karena ini untuk mempelajari ilmu yang murni supaya bisa mengerti bahasa Al-Quran. Nah, nanti ini dikirim kepada Ustadz kembali, kecuali buku ini. Kalau buku ini untuk milik sendiri, kalau ini dikirim kembali ke alamat Ustadz nanti, maka setelah Ustadz periksa, kalau sudah betul, Ustadz jawab lewat telepon, berarti lulus, masuk pelajaran kedua. Begitu lanjut, kalau lulus pula pelajaran kedua, masuk pelajaran ketiga, sehingga nanti bisa membaca Al-Quran dengan bahasa, atau dikenal dengan bisa mengi'rab, bisa menguraikan dan menganalisa ayat. Itulah kira-kira buku yang Ustadz usahakan di musim pandemik ini, supaya jangan kebekuan kita, supaya jangan kita terpaku, tidak mempelajari, terutama anak-anak kita yang sudah pandai membaca Arab Al-Quran. Ini syaratnya. Nah, karena itu, mari kita lihat lembaran-lembaran sebagai berikut. Yang disusun oleh Ustadz adalah pelajaran pertama. Nah, seperti yang dilihat di dalam layar, di sini pelajaran pertama, pola yang disusun adalah yaitu kalimat sederhana. Jadi kita mulai dari haza kitabun. Haza kitabun. Oleh karena itu, mulai kita lihat penjelasannya. Haza kitabun. Pada pelajaran pertama,
dikemukakan pola atau susunan kalimat yang terdiri dari pokok kalimatnya atau subjeknya. Dalam bahasa Arab disebut dengan mubtadanya, terdiri dari kata penunjuk atau disebut dengan isim isyarah. Sedangkan sebutannya atau predikatnya atau disebut dalam bahasa Arab khabarnya terdiri dari kata benda atau kata sifat. Jadi pola ini yang kita pelajari dulu. Jadi haza kitabun. Mari kita perhatikan susunan atau pola kalimat sebagai perbandingan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ini buku, itu pena, ini besar, itu tipis. Pada susunan kalimat di atas, pokok kalimatnya adalah kata penunjuk, yaitu ini dan itu. Sedangkan sebutannya adalah buku, pena, besar, dan tipis. Karena itu, yang menjadi syarat bagi seorang muslim yang belum mampu membaca huruf Arab atau huruf Al-Quran, maka lebih dahulu dianjurkan agar dia belajar membaca huruf dalam bentuk bacaan atau rangkaian huruf-huruf sebelum belajar bahasa Arab Al-Quran. Lebih baik lagi jika seseorang telah pandai baca huruf dan pandai menulis huruf-huruf Arab dalam bentuk rangkaian-rangkaian huruf. Oleh sebab itu, mari kita berlatih membaca lancar susunan bahasa Arab dan Al-Quran sebelum belajar bahasa Arab Al-Quran untuk memudahkan memahami arti Al-Quran yang dibaca dan mengerti bacaan salat, sebab semuanya di dalam susunan bahasa Arab. Karena itu, lihat susunan berikut. Kita perhatikan susunan pelajaran pertama. Seperti yang tertulis di layar. Haza kitabun. Haza kitabun. Hazihi mistaratun. Tilka kharitatun. Zalika kursiyun. Ini 4 susunan kalimat ini, maka kata zalika, kata tilka, kata hazihi, kata haza, 4 kata ini adalah kata penunjuk atau disebut dengan isim isyarat. Ya, kata benda menunjuk. Kata benda untuk menunjuk, ya. Semua kata-kata ini barisnya atau harkatnya seperti haza, hazi, tilka, zalika itu tetap barisnya tetap seperti yang tertulis. Meskipun kata-kata isyarat ini berfungsi sebagai apa saja dalam kalimat. Nanti mungkin dia jadi pokok, mungkin jadi sebutan, mungkin jadi objek, tapi dia barisnya tetap. Itu namanya dibina, barisnya tetap. Ingat, itu yang perlu kita ingat. Nggak perlu bingung, sampai hari kiamat barisnya tetap itu. Susunan 4 kalimat di atas tadi, maka keempat kata penunjuk yaitu zalika, tilka, hazihi, haza, semuanya berfungsi sebagai pokok kalimat atau disebut dalam bahasa pengajar mubtada. Setiap ada pokok kalimatnya atau setiap ada mubtada, pasti ada sebutan atau khabarnya. Sebutan atau khabar kata penunjuk di atas itu adalah, nah sudah kita lihat tadi ada kitabun, ada mistaratun, ada kharitatun, ada kursiun. Nah, jadi ada ini menjadi khabar atau menjadi predikat atau menjadi keterangan. Jadi itu semuanya
ada di atas menjadi sebutan atau menjadi khabar. Jadi semua huruf akhir dari kata-kata yang berfungsi sebagai sebutan tadi berbaris dua depan. Itu maka dibaca tadi mistaratun, dibaca kitabun, dibaca kharitatun, dibaca kursiun. Berfungsi sebagai sebutan ya berbaris dua. Atau mempunyai tanwin, ya mempunyai tanwin seperti yang disebut tadi kitabun, mistaratun, kharitatun, dan kursiun. Semuanya berbunyi huruf akhirnya. Perhatikan baik-baik. Itu undang-undang kalau menjadi sebutan. Tetapi pokok kalimat tetap. Dengan demikian, perlu diperhatikan dalam susunan pola kalimat, undang-undangnya sebagai berikut. 1. Undang-undang tentang harkat atau baris huruf akhir yang pola kalimatnya yang terdiri dari pokok kalimat kata penunjuk, sebutannya kata benda atau kata sifat adalah sebagai berikut. Ini undang-undangnya. Baris kata penunjuk tidak berubah atau tetap, sedangkan baris huruf akhir sebutannya berbaris dua depan, kemudian dia pakai tanwin, itu maka dibaca disebut juga dengan istilah marfu'. Itu dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau berfungsi sebagai sebutan maka dia pakai Cobalah kenali dengan baik susunan kalimat yang terdiri dari pokok kalimatnya kata penunjuk, sebutannya kata benda atau kata sifat, mana yang benar dan mana yang salah, baris huruf akhir pada sebutan di bawah ini dengan cara menyebutkan langsung, ya, atau kita sebutkan ini salah atau benar ketika dibaca per kalimat oleh guru. Mari saya praktekkan, sebutkan mana salahnya atau benarnya. Misalnya Ustadz baca haza qalamin. Bagaimana kira-kira? Betul atau salah? Salah. Nah, haza qalamin. Qalamun. Harusnya qalamun. Salah. Jadi hanya disebut salah gitu aja ya. Sebutkan salah, kalau benar sebut benar. Jadi Ustadz yang bacanya. Tilka kurrasatun. Betul. Betul. Zalika darsun. Betul. Betul dalam bahasa Arab, Buya tunjukkan sahih. Sahih. Kalau salah, sebutkan nanti khata. Khata. Coba ini berikut lagi. Hazihi majallatan. Salah. Khata. 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 Ya. Haza siratan. Bagaimana? Betul. Haza siratan. Oh, kata. Khata. Yang betulnya apa? Haza Siratun. ya siratun, tidak pakai lam. Zalika mustaqimun. Kaifa? Kaifa. Ya, kaifa itu bagaimana? Kalau betul sebut dalam bahasa Arab sahih. Sahih. Ya, sahih. Berikut haza maghdubun. Kaifa? Sahih. Sahih. Haza ghaibun. Sahih. Sahih. Hazihi salatun. Sahih. Hazihi salatun. Sahih. Tilka akhiratun. Sahih. Sahih. Zalika qalbun. Sahih. Sahih. Haza sam'un. Sahih. Sahih. Zalika basarun. Sahih. Sahih. Haza azabun. Sahih. Haza nasun. Sahih.
Zalika maradun. صحيح. Haza maradan. خطأ. Khata. Zalika syaitanun. صحيح. Sahih. Hazihi dalalatun. صحيح. Sahih. Tilka tijaratun. صحيح. Sahih. Haza masalun. صحيح. Zalika nurun. صحيح. Haza birrun. صحيح. Sahih. Tilka kabiratun. صحيح. Zalika sabarun. صحيح. Hazihi ni'matun. صحيح. Sahih. Hazihi syafa'atun. صحيح. Haza wa'dun. صحيح. Nah, jadi anak-anak Bapak dan para pemirsa dimanapun berada, kalau soal arti dari kata-kata ini tidak perlu cemas karena Ustadz sudah menyediakan di halaman terakhir kamusnya. Jadi diktat ini Ustadz susun dengan seperti ini, khusus mempelajari pelajaran pertama, kemudian nanti ada latih-latihannya, kemudian terakhir itu ada kamusnya, kemudian baru ada nanti lembaran kerja soal. Itulah yang nanti dikirim, kemudian Ustadz periksa, Ustadz telepon, diumumkan berarti lulus, bisa pindah pelajaran kedua. Ini beberapa lembar. Begitulah usaha supaya khusus bagi anak-anak, bagi kita kaum muslimin muslimat yang sudah bisa membaca huruf Arab dan bisa membaca atau apalagi bisa menulis, itu sebaiknya kita belajar bahasa supaya lebih bagus dan supaya lebih. Itu makanya Ustadz susun bahasanya, walaupun ada yang mengatakan hadisnya lemah bahwa di surga itu nanti bahasa Arab, tapi jangan itu kita perdebatkan. Yang penting orang yang paham isi Al-Quran dengan bahasanya, dengan terjemah, dengan paham tafsir sebagainya dalam bahasa, begitu hadis, ada harapan dia akan menjadi penghuni surga karena dia bacaannya lebih paham. Itulah pelajaran kita untuk hari ini. Nanti akan disambung lagi seluruh kalimat yang di atas tadi yang terdiri subjek dan predikat atau mubtada khabar, terdiri 28 kalimat. Nanti coba perhatikan baris atau harakat huruf akhir sebutan dari 28 di atas, betul atau salah. Jadi ini maka sengaja kalau bukunya yang beredar sudah Ustadz tulis barisnya, jadi hanya tinggal. Jadi di sini itu undang-undang pertama. Ya. Sampai di sini pelajaran kita dulu. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa'alimna al-hikmah wa ta'wil. Atau ditambah wa'alimna lughatal Qur'ani. Ya, beri paham kami bahasa Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi